Oke. Baik, izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, syukron jasilan bihudurikum fi hadal majlis ya, fi hadal waqti linadras anil ilmu ya. Saya naftati hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan kelas S1 Farmasi A, kelas single nggih, bukan gabungan. Nggih, 1 jam ke depan kita bagi 2 sesi nggih. Yang pertama kurang lebih 30 menit presentasi dan diskusi mahasiswa. Kemudian sesi kedua saya sampai jam 9 penyampaian sedikit review pada materi hari ini. Saya kira itu mungkin langsung saja pada yang diberi amanah untuk menyampaikan risalahnya, waktu kami persilakan. Izin share screen, Pak. Afadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran Zoom pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Adi Hamid selaku dosen pengampu mata kuliah AIK dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Sebelumnya sebelumnya kami dari kelompok 5 yang beranggota Umi Zalifah, Adelia Renita Putri, Aulia Wulan, Dia Putri Maharani, dan saya sendiri Rifat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum pemaparan materi, ada pema- pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Kehidupan manusia hingga saat ini terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin beragamnya penemuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh manusia. Namun, perkembangan ilmu yang begitu pesat juga menimbulkan persoalan baru, salah satunya yaitu kejadian dikotomi atau pemisahan antara salah satu bidang ilmu dengan bidang lainnya. Pemisahan ini seringkali menimbulkan pandangan yang sempit terhadap ilmu sehingga perlu adanya upaya penyatuan kembali visi keilmuan agar lebih menyeluruh dan seimbang. Next. Masalah katoriko yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihis torikon ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim 2699. Hadis ini memperlihatkan bahwa menuntut ilmu memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam Islam, sehingga pengembangan keilmuan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas rasional, tetapi juga bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Dalam konteks keilmuan Islam, permasalahan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum menjadi isu yang penting untuk dikaji. Sebagian pihak
berpendapat bahwa ilmu dan agama merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Sementara sebagian lainnya beranggapan bahwa kedua saling berkaitan dan bahkan harus diintegrasikan. Pemisahan yang tidak sehat ini dapat menghambat kemajuan pemikiran dan pengembangan keilmuan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian yang pertama yaitu ciri-ciri utama dari paradigma dikotomi ilmu, islamisasi, ilmu, pengilmuan Islam, dan integrasi keilmuan. Yang pertama yaitu paradigma dikotomi ilmu. Paradigma dikotomi ilmu adalah cara pandang yang memisahkan secara tegas antara ilmu agama, ilmu nakliyah, dan ilmu umum yaitu ilmu akliyah. Dalam pandangan ini, ilmu agama dianggap hanya membahas hal-hal spiritual dan bersumber dari wahyu. Sedangkan ilmu umum membahas dunia fisik dan bersumber dari akal atau pengalaman manusia. Akibatnya terjadi pemisahan antara nilai-nilai keagamaan dan pengembangan ilmu pengetahuan modern, sehingga ilmu sering berkembang tanpa dasar moral dan spiritual Islam. Ciri-ciri paradigma dikotomi ilmu yaitu pertama memisahkan antara ilmu agama atau nakliyah dan ilmu umum atau akliyah. Ilmu agama dianggap bersumber dari wahyu, sedangkan ilmu umum bersumber dari akal dan pengalaman manusia. Ketiga, menimbulkan kesenjangan epistemologis atau perbedaan cara memperoleh pengetahuan antar dua jenis ilmu. Keempat, pendidikan dan lembaga ilmiah cenderung terpisah antara yang bersifat religius dan sekuler. Kelima, yaitu mengakibatkan lemahnya keterpaduan nilai spiritual dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern. Yang kedua yaitu paradigma islamisasi ilmu. Paradigma islamisasi ilmu adalah konsep yang bertujuan untuk mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara memasukkan nilai etika dan pandangan hidup atau worldview Islam ke dalam setiap bidang ilmu. Islamisasi ilmu tidak menolak sains modern, tetapi membersihkan dari unsur sekular, materialis, dan ateistik. Kemudian menyatukannya dengan prinsip tauhid sebagai dasar pengembangan ilmu. Tokoh-tokoh seperti Islam, Raji Al-Faruqi, dan Syed Muhammad Naqib Al-Atas menjadi pelopor paradigma ini. Ciri-ciri paradigma islamisasi ilmu. Pertama, yaitu bertujuan untuk membersihkan ilmu modern dari unsur sekularisme dan materialisme. Kedua, menggabungkan nilai-nilai Islam atau wahyu dan syariah ke dalam disiplin ilmu modern. Ketiga, ilmu pengetahuan dikembangkan dengan landasan tauhid, yaitu kesatuan antara Tuhan, manusia, dan Islam. Keempat, yaitu tokoh penting Islam Raji, Al-Faruqi, dan Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Kelima, mengarah pada penyucian ilmu modern agar sesuai dengan etika dan pandangan hidup Islam. Next. Ketiga yaitu paradigma pengilmuan Islam. Paradigma pengilmuan Islam merupakan gagasan yang mengajak agar ajaran dan nilai-nilai Islam dikaji serta dikembangkan melalui pendekatan ilmiah. Artinya Islam tidak sekedar diyakini secara dogmatis, tetapi juga dipahami, dijelaskan, dan diaplikasikan dengan metode rasional dan empiris seperti ilmu pengetahuan lainnya. Konsep ini diperkenalkan oleh Kunto Wijoyo yang menekan perlunya objektivitas
objektifikasi nilai-nilai Islam dan dalam kehidupan sosial dan ilmu pengetahuan, misalnya dalam bentuk ilmu sosial profetik. Ciri-ciri paradigma pengilmuan Islam pertama yaitu menekankan bahwa ajaran Islam dapat dijelaskan secara ilmiah, bukan hanya secara teologis. Kedua, ilmu tidak perlu diislamkan, tetapi Islam harus dipahami dan dikaji dengan metode ilmiah, yaitu rasional dan empiris. Ketiga, yaitu tujuannya adalah menjadikan Islam objek kajian ilmiah, bukan hanya dogma. Keempat, didorong oleh pemikiran ilmuwan Islam kontemporer seperti Kunto Wijoyo yang mengembangkan konsep Islam sosial profeti. Kelima, mengedepankan rasionalisasi dan objektifikasi nilai-nilai Islam agar bisa diterima secara universal. Keempat, yaitu paradigma integrasi Islam, integrasi keilmuan. Paradigma integrasi keilmuan adalah cara pandang yang berusaha menyatukan ilmu, agama, dan ilmu umum dalam satu sistem keilmuan yang holistik dan saling melengkapi. Paradigma ini menolak pemisahan, dikotomi, dan tidak hanya mengislamkan ilmu, tetapi mengintegrasikan antara wahyu, akal, dan pengalaman empiris sebagai sumber ilmu. Tujuannya adalah menciptakan ilmu yang berlandaskan nilai moral spiritual Islam, namun tetap rasional, ilmiah, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Model ini banyak diterapkan di Universitas Islam Negeri atau UIN dengan konsep integrasi interkoneksi. Ciri-ciri paradigma integrasi keilmuan yaitu pertama, berusaha menyatukan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu sistem keilmuan yang holistik. Kedua, tidak lagi memisahkan antara wahyu dan akal, melainkan memadukan keduanya sebagai sumber ilmu. Ketiga, mengembangkan ilmu dan landasan nilai-nilai etika dan moral Islam, tetapi tetap mengakui metode ilmiah modern. Keempat, contohnya diterapkan di berbagai universitas Islam seperti UIN, Universitas Islam Negeri, dan dengan model integrasi interkoneksi. Terakhir, tujuannya menciptakan ilmu yang bermanfaat bagi manusia sekaligus bernilai spiritual dan moral. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Yang kedua, ada perbedaan mendasar antara keempat paradigma keilmuan tersebut. Ada yang pertama yaitu paradigma dikotomi ilmu. Menurut Samsul Hidayat, dikotomi ilmu merupakan pandangan yang memisahkan ilmu pengetahuan agama, yaitu wahyu spiritual, dari ilmu umum seperti empiris rasional. Akar sejarahnya muncul sejak masa peradaban Islam klasik dan semakin menguat ketika pengaruh Barat dan sekularisasi merambah dunia Islam. Dalam konteks pendidikan, dikotomi melahirkan sistem yang memisahkan kurikulum ilmu agama dan ilmu umum, sehingga menimbulkan stagnasi intelektual serta keterbelahan epistemologi di dunia Islam. Perbedaannya adalah yang pertama yaitu satu, ilmu agama dan ilmu umum dianggap dua entitas berbeda. Dua, berakal dari pengaruh sekularisasi dan kolonialisme Barat. Tiga, dampaknya itu fragmentasi kurikulum, lemahnya integrasi nilai spiritual dalam sains. Dan yang keempat yaitu solusinya menurut jurnal ini adalah integrasi ilmu yang mengembangkan kesatuan antara sains dan agama. Yang kedua, ada paradigma islamisasi ilmu. Menurut Saripudin, islamisasi ilmu merupakan gerakan intelektual yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Naqub Al-Atas dan Ismail Raji Al-Furaqi. Intinya, islamisasi bertujuan membebaskan ilmu dari nilai-nilai sekuler Barat dan menanamkan nilai tauhid sebagai dasar epistemologi. Al-Atas menegaskan bahwa islamisasi adalah proses pembebasan ilmu dari makna-makna non-islami, khususnya pada ilmu sosial humaniora. Perbedaannya adalah yang pertama tujuannya menjadikan ilmu modern selaras dengan nilai Islam. Yang kedua yaitu dari metodenya menyaring istilah, konsep, dan metode Barat yang sekuler
menggantikannya dengan konsep Islami. Yang ketiga, fokusnya pada pembebasan ilmu dari sekularisasi dan deislamisasi. Yang keempat, ada tokoh utamanya yaitu Syed Muhammad Al Muhammad Naqub Al-Atas dan Ismail R. Al-Furaqi. Yang kelima, dari contoh implementasinya ada revisi kurikulum pendidikan Islam, penanaman etika tauhid dalam sains. Yang ketiga, ada paradigma pengilmuan Islam. Menurut Syarifuddin, paradigma pengilmuan Islam atau gagasan Kuntowijoyo berbeda dari Islamisasi. Jika Islamisasi mengislamkan ilmu umum, maka pengilmuan Islam justru mengilmiahkan Islam, yakni menjadikan ajaran Islam dapat diuji, dikaji, dan dikembangkan secara akademis dan rasional. Kuntowijoyo menekankan bahwa Islam dapat menjadi sumber ilmu melalui paradigma Al-Quran, objektifikasi nilai, dan pengembangan ilmu sosial profetik atau humanisasi, liberalisasi, dan transendensi. Perbedaannya adalah yang pertama dari tujuannya menjadikan ajaran Islam sebagai ilmu yang ilmiah dan rasional. Yang kedua, fokusnya membangun paradigma Qurani sebagai dasar epistemologi. Yang ketiga, metodenya yaitu demistifikasi atau mengembalikan teks pada konteks, objektifikasi atau mewujudkan nilai Islam dalam realitas sosial dan ilmu sosial profetik. Yang keempat, tokoh utamanya ada Kuntowijoyo. Dan yang terakhir yaitu berbeda dari Islamisasi karena fokusnya bukan mengubah sains, melainkan mengilmiahkan Islam. Yang terakhir ada paradigma integrasi atau transintegrasi keilmuan. Konsep integrasi atau transintegrasi keilmuan muncul dari respon terhadap kelemahan dua paradigma sebelumnya. Menurut Syarifuddin, transintegrasi adalah model yang berupa menyatukan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu sistem epistemologis yang saling melengkapi. Integrasi ini bukan sekedar kompromi, tetapi penggabungan metodologi dan nilai agar lahir ilmu yang berparadigma tauhid, sekaligus relevan dengan pengembangan modern. Perbedaannya adalah yang pertama dari tujuannya menghilangkan batas antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua dari prinsipnya sinergi wahyu dan akal, sains dan moral saling melengkapi. Yang ketiga implementasinya model kurikulum terpadu di UIN dan perguruan tinggi Islam. Keempat, berfokus pada kolaborasi antar disiplin, penelitian integratif, serta orientasi etis dan spiritual dalam sains. Yang terakhir, contoh penggagasnya ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sultan Toha Jambi, atau transintegrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada implikasi masing-masing paradigma terhadap arah pendidikan Islam. Yang pertama ada dikotomi ilmu. Paradigma dikotomi ilmu memandang bahwa ilmu agama dan ilmu umum merupakan dua bidang yang terpisah dan berdiri sendiri. Pandangan ini membuat pendidikan Islam cenderung lebih fokus pada aspek keagamaan seperti hafalan dan pemahaman teks-teks suci. Sementara penguasaan terhadap ilmu pengetahuan modern sering diabaikan. Akibatnya, sistem pendidikan Islam berjalan secara tidak seimbang dan kurang adaptif terhadap perkembangan zaman. Lulusan pendidikan Islam memang memiliki kekuatan spiritual dan moral yang baik, tetapi seringkali kurang dibekali kemampuan berpikir kritis, ilmiah, dan praktis yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global. Pemisahan ini pada akhirnya menghambat integrasi antara nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya ada Islamisasi ilmu. Paradigma Islamisasi ilmu muncul sebagai upaya mengembalikan nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh cabang ilmu pengetahuan. Pandangan ini menegaskan bahwa ilmu tidak bersifat netral, tapi harus berlandaskan pada prinsip tauhid, moral, dan keimanan. Dalam konteks pendidikan, keislaman ilmu mendorong agar setiap bidang studi tidak hanya mengajarkan pengetahuan teknis, tapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Arah pendidikan Islam melalui paradigma ini menjadi lebih holistik, yaitu membentuk peserta didik yang berilmu luas, berkarakter Islami, dan mampu memanfaatkan pengetahuan secara bijak untuk kemaslahatan umat.
Namun, penerapan paradigma ini memerlukan keseriusan dalam menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan sumber belajar agar lebih relevan dengan prinsip-prinsip Islam. Next. Selanjutnya ada pengilmuan Islam. Paradigma pengilmuan Islam berangkat dari pandangan bahwa Islam bukan hanya dasar moral, tetapi juga sumber lahirnya ilmu pengetahuan. Paradigma ini menekankan pentingnya pengembangan ilmu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa melepaskan akar ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini mendorong peserta didik untuk tidak hanya menerima ilmu dari luar, tapi juga mampu menciptakan pengetahuan baru yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui paradigma ini, arah pendidikan Islam menjadi lebih maju, kreatif, dan mandiri, mampu melahirkan generasi yang beriman, berpikir kritis, serta produktif dalam menghadapi tantangan zaman modern. Yang terakhir ada integrasi keilmuan. Paradigma integrasi keilmuan berangkat dari keyakinan bahwa seluruh ilmu, baik agama maupun umum, berasal dari Allah dan saling melengkapi. Karena itu, tidak seharusnya ada pemisahan antara keduanya. Paradigma ini menekankan pentingnya kolaborasi antar bidang ilmu untuk menciptakan pemahaman yang menyeluruh terhadap realitas kehidupan. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan integratif mendorong kurikulum yang menyatukan sains, sosial, dan agama dalam satu sistem pembelajaran yang harmonis. Implikasinya, pendidikan Islam jadi lebih terbuka, seimbang, dan relevan dengan perkembangan zaman. Lulusan yang dihasilkan bukan hanya kuat secara spiritual, tapi juga memiliki kemampuan ilmiah dan keterampilan praktis yang dibutuhkan di era modern. Next. Selanjutnya ada contoh bentuk riset atau praktik keilmuan yang sesuai dengan paradigma integrasi keilmuan. Paradigma integrasi keilmuan menekankan bahwa agama dan sains tidak boleh dipisahkan, melainkan dipadukan sehingga melahirkan pengetahuan yang holistik, kontekstual, dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, contoh riset maupun praktik keilmuan dalam paradigma ini bersifat interdisipliner dan transdisipliner. Berikut penjelasan untuk lebih panjangnya. Yang pertama ada bidang sains dan teknologi. Pada riset energi terbarukan berbasis etika Islam, mengkaji teknologi panel surya, bioenergi, atau turbin angin yang tidak hanya dari sisi teknis, tapi juga dalam kerangka maqasid syariah atau menjaga lingkungan, mencegah kerusakan, dan menjaga keberlanjutan hidup. Dan dengan demikian, pengembangan energi terbarukan tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknis, tapi juga ibadah sosial. Selanjutnya ada teknologi pangan halal thayyib, penelitian tentang rekayasa yang sehat atau food engineering yang dipadukan dengan standar halal thayyib. Misalnya, riset pengawetan makanan menggunakan bahan alami yang sesuai syariat sekaligus menjaga nilai gizi. Hasil riset ini bermanfaat bagi industri halal global. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua, bidang kesehatan. Yang pertama, kesehatan reproduksi dalam perspektif medis dan fikih. Penelitian mengenai kesehatan reproduksi atau fertilitas, kontrasepsi, atau kehamilan dengan melibatkan ilmu kedokteran, psikologi, serta hukum Islam. Misalnya, kajian tentang penggunaan teknologi bayi tabung atau IVF ditinjau dari sisi medis, etika Islam, dan regulasi negara. Yang kedua ada psikoterapi Islam, riset tentang kesehatan mental dengan pendekatan psikologi modern yang diintegrasikan dengan praktik spiritual Islam, zikir, sholawat, tilawah. Hal ini dapat menghasilkan model terapi holistik yang lebih efektif bagi pasien muslim. Yang ketiga ada bidang sosial, ekonomi, dan politik. Ekonomi digital syariah, penelitian vintage atau financial teknologi berbasis syariah, misalnya e-wallet atau peer-to-peer lending yang sesuai prinsip syariah. Riset ini menggabungkan Islam, ekonomi, teknologi informasi, hukum syariah, dan kebutuhan masyarakat modern. Kajian kebijakan publik dan etika Islam, penelitian kebijakan lingkungan, pendidikan, atau kesehatan publik dengan pendekatan ilmu sosial politik yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, riset tentang kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan sampah yang ditinjau dari perspektif fikih al-bi'ah atau fikih lingkungan.
Yang keempat, bidang pendidikan. Ada kurikulum integratif, praktik pendidikan yang tidak lagi memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, misalnya mata kuliah biologi yang disandingkan dengan ayat-ayat Quran tentang penciptaan ilmu alam atau mata kuliah ekonomi yang dikaitkan dengan prinsip muamalah Islam. Selanjutnya ada model pembelajaran interdisiplin. Mahasiswa dilatih meneliti sebuah masalah nyata dengan pendekatan ganda, misalnya topik krisis air bersih dikaji dari sisi sains, atau teknologi pengelolaan air, agama atau Islam tentang hemat air, dan sosial atau kebijakan distribusi air untuk masyarakat. Yang kelima ada studi perubahan iklim dalam perspektif Islam. Ada bidang lingkungan, yang kelima bidang lingkungan ada studi perubahan iklim dalam perspektif Islam. Penelitian tentang dampak perubahan iklim atau climate change menggunakan data meteorologi, model ekologi, dan analisis kebijakan. Integrasi Islam masuk dalam etika lingkungan atau larangan tafsir atau boros, pemerintah menjaga bumi. Hasil riset ini dapat melahirkan kebijakan lingkungan yang berbasis nilai religius sekaligus saintifik. Yang selanjutnya ada manajemen sumber daya alam Islami. Riset tentang pengelolaan hutan, laut, dan tanah dengan prinsip Islam seperti keadilan, keberlanjutan, dan amanah. Contohnya penelitian sistem wakaf produktif untuk konservasi hutan. Yang keenam ada contoh nyata implementasi di perguruan tinggi Islam. Ada laboratorium terintegrasi. Universitas Islam mendirikan laboratorium riset integratif, misalnya lab bioteknologi halal yang menggabungkan riset biologi, kimia, teknologi pangan, dan fikih halal. Lainnya ada program riset interdisiplin. Mahasiswa dari Fakultas Syariah, Sains, dan Ilmu Sosial bekerja dalam mengkaji satu isu, misalnya kesehatan masyarakat dalam pandemi dengan pendekatan multidisiplin. Selanjutnya ada kampus hijau Islami. Praktik keberlanjutan kampus yang bukan hanya didasarkan pada sains lingkungan, tetapi juga nilai religius tentang tanggung jawab menjaga bumi. Kesimpulan, keempat paradigma keilmuan dalam Islam menunjukkan evolusi cara pandang umat Islam terhadap hubungan antara wahyu dan akal. Paradigma dikotomi ilmu memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga menimbulkan keterbatasan epistemologis. Sebagai reaksi, muncul paradigma keislamisasi ilmu yang berupaya mengislamkan sains modern dengan menanamkan nilai-nilai tauhid. Selanjutnya, paradigma pengilmuan Islam yang digagas Kuntowijoyo menekankan pentingnya mengilmiahkan ajaran Islam agar dapat dikaji secara rasional dan empiris. Terakhir, paradigma integrasi keilmuan menjadi sintesis dari semuanya, yakni menyatukan wahyu, akal, dan pengalaman empiris dalam satu sistem keilmuan yang holistik. Dalam konteks pendidikan, paradigma integrasi dianggap paling relevan karena mampu melahirkan ilmu yang ilmiah sekaligus spiritual, serta membentuk insan berilmu yang beriman dan berakhlak mulia. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Mohon maaf, Bapak, untuk sesi tanya jawab dibuka berapa pertanyaan, Gih? 3 sampai 6. 3 sampai 6 pertanyaan deh. Baik, teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Baik, untuk Mbak Fadila, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana paradigma pengilmuan Islam menawarkan solusi berbeda dibandingkan Islamisasi ilmu?
Terima kasih. Selanjutnya untuk Mbak Devi, silakan untuk bertanya. Baik, perkenalkan, saya Devi Chandra Kusuma, izin bertanya. Apakah paradigma pengilmuan Islam berpotensi menimbulkan benturan antara iman dan rasionalitas? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Mbak Zikra, bisa Baik, izin bertanya, mengapa paradigma Islamisasi ilmu memerlukan referensi kurikulum pendidikan Islam? Terima kasih. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Mbak Dahlan, silakan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, berikan contoh penerapan paradigma integrasi keilmuan dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya untuk Mbak Aida Arin, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana paradigma Islamisasi ilmu diimplementasikan dalam dunia pendidikan Islam modern? Terima kasih. Selanjutnya untuk Mbak Dania, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, bagaimana paradigma integrasi keilmuan menjawab kelemahan tiga paradigma sebelumnya? Terima kasih. Izin untuk berdiskusi dahulu, nih, Pak. Baik, izin menjawab pertanyaan dari
Mbak Fadilah Eka Agustina. Pertanyaannya yaitu bagaimana paradigma pengilmuan Islam menawarkan solusi berbeda dibandingkan Islamisasi ilmu. Jawabannya yaitu paradigma pengilmuan Islam tidak berusaha mengislamkan sains, melainkan menjadikan ajaran Islam sebagai objek kajian ilmiah. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai-nilai Islam dapat dijelaskan dan dikembangkan secara rasional dan empiris. Dengan demikian, Islam juga sumber ilmu yang ilmiah. Pendekatan ini melahirkan konsep seperti ilmu sosial profetik yang menyeimbangkan aspek humanisasi, liberalisasi, dan transdensi. Bagaimana Mbak Fadilah? Sudah jelas. Terima kasih, Mbak Dea. Sama-sama. Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Devi. Apakah paradigma pengilmuan Islam berpotensi menimbulkan benturan antara iman dan rasionalitas? Jawabannya tidak, jika dipahami dengan benar. Paradigma pengilmuan Islam justru ingin menjembatani keduanya. Iman menjadi dasar nilai dan rasionalitas menjadi alat memahami ciptaan Allah. Kuntowijoyo menekankan bahwa Islam dapat dikaji secara ilmiah tanpa kehilangan makna spiritualnya. Namun jika rasionalitas digunakan secara absolut tanpa landasan tauhid, barulah terjadi benturan. Bagaimana Mbak Devi? Sudah cukup. Terima kasih Mbak Aulia. Sama-sama. Selanjutnya, saya menjawab pertanyaan dari Mbak Zikra. Mengapa paradigma Islamisasi ilmu memerlukan revisi kurikulum pendidikan Islam? Karena Islamisasi ilmu menuntut agar setiap disiplin ilmu modern diselaraskan dengan nilai dan prinsip Islam. Maka kurikulum pendidikan harus diubah agar tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan rasional, tetapi juga spiritual dan moral. Revisi ini mencangkup penggantian konsep-konsep Barat yang sekular dengan pandangan hidup Islami, penambahan materi etika tauhid, serta integrasi ayat-ayat Al-Quran dalam pengajaran ilmu sains dan sosial. Tujuannya agar peserta didik memiliki wawasan keilmuan yang luas sekaligus berlandasan keimanan. Bagaimana Mbak Zikra? Baik, sudah cukup. Makasih Mbak Aul. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Mbak Dania. Bagaimana paradigma integrasi keilmuan menjawab kelemahan tiga paradigma sebelumnya? Paradigma integrasi keilmuan mengatasi dikotomi Islamisasi dan pengilmuan Islam dengan menyatukan akal, wahyu, dan pengalaman empiris dalam satu sistem keilmuan. Model ini tidak hanya menekankan nilai spiritual, tetapi juga mempertahankan rasionalitas dan metode ilmiah modern seperti yang diterapkan di UIN melalui konsep integrasi interkoneksi. Gimana Mbak Dania? Oke, cukup. Terima kasih Mbak Irin. Sama-sama. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Danisa. Pertanyaannya, berikan contoh penerapan paradigma integrasi keilmuan dalam contoh pendidikan. Contohnya penerapan model integrasi interkoneksi di UIN Sunan Kalijaga, di mana ilmu agama dan ilmu umum itu dikolaborasikan dalam kurikulum dan penelitian lintas disiplin. Bagaimana Mbak Danisa? Baik, cukup. Terima kasih Mbak Umi. Sama-sama. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aida. Untuk pertanyaannya, bagaimana paradigma Islamisasi ilmu diimplementasikan dalam dunia pendidikan Islam modern? Jawabannya, paradigma Islamisasi ilmu diimplementasikan dalam dunia pendidikan Islam modern melalui integrasi nilai-nilai tauhid, moral, dan etika Islam ke dalam seluruh bidang studi. Tidak hanya pada mata pelajaran agama. Setiap disiplin ilmu seperti sains, ekonomi, teknologi, atau sosial diajarkan dengan mengaitkan konsep keilmuan modern pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis, sehingga ilmu tidak bersifat sekuler tetapi bernilai ibadah.
Implementasinya tampak pada revisi kurikulum berbasis Islam, pengembangan dosen yang memahami integrasi ilmu dan agama, serta penelitian yang menempatkan nilai spiritual sebagai dasar epistemologi. Dengan demikian, pendidikan Islam menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak dan bertanggung jawab secara moral sesuai ajaran agama. Bagaimana, Mbak Ida? Cukup, terima kasih Mbak. Sama-sama. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri applause ya. Thank you very much for your presentation. Oke, tadi menarik ya, ada menyinggung terkait makosid syariah. Ya. Bagaimana integrasi dan interkoneksi keilmuan ini ya, relevan dengan makosid syariah ya, relevan dengan tujuan syariah. Ya, tujuan syariah itu sendiri ada 5 gitu, makosid syariah. Yang pertama yaitu hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Bagaimana berkembangnya ipteks itu tidak menggerus keimanan kita ya, tidak mengikis kualitas ketakwaan kita. Kemudian hifdzul mal ya, menjaga harta. Itu juga bagian dari makosid syariah atau tujuan syariah. Ada juga hifdzun nafs ya, menjaga jiwa. Ya, ini terutama para nakes ini ya. Dalam Al-Quran dikatakan bahkan ketika kita menyelamatkan satu nyawa manusia, itu kita seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi begitu juga sebaliknya, ya ketika kita membunuh satu jiwa, ya dosanya sama seperti kita membunuh seluruh jiwa manusia. Artinya apa? Sesungguhnya menjadi nakes ya punya kesempatan yang sangat besar ya untuk mendapatkan pahala ya. Semakin banyak nyawa yang terselamatkan karena eh, kinerja nakes, ya tentu pahalanya semakin sangat besar dan ruang dakwahnya juga sangat luas. Juga ruang ibadah tadi. Kemudian ada juga apa? Tadi hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzun nafs, hifdzul nasl ya, menjaga keturunan ya juga bagian dari makosid syariah atau tujuan syariah ya. Bagaimana agar kita kelak ya, meninggalkan eh, keturunan yang kuat ya, kuat fisik, jiwa, agama dan lain sebagainya. Ya, ada 5 makosid syariah. Kemudian juga ya ini yang lebih relevan hifdzul akal, yaitu menjaga akal ya, agar akal kita tetap sehat ya. Caranya tentu dengan dituntun oleh etika, moral dan juga akhlak ya. Nah, ini sesungguhnya paradigma keilmuan tadi seperti tadi sampaikan ya terkait Kunto Wijoyo itu ya kalau kita bicara yang lebih sederhana ya 113 tahun yang lalu Ahmad Dahlan itu yang mempelopori lembaga pendidikan yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan ya. Karena sebelumnya dalam konteks negara Indonesia itu hanya ada 2 model pendidikan. Pertama, pendidikan diselenggarakan oleh penjajah ya, dia Belanda itu hanya belajar umum. Kemudian pendidikan yang diselenggarakan oleh pribumi itu hanya belajar agama. Ahmad Dahlan ini punya gagasan ya, bagaimana kalau kita itu jangan hanya belajar ilmu umum tapi juga belajar ilmu agama. Bagaimana kita jangan hanya belajar agama
tapi juga belajar ilmu umum. Dan sekarang sudah menjadi kelaziman ya, semua sekolah bahkan negeri ya belajar agama dan belajar ilmu. Kemudian yang menjadi persoalan, ada nggak dua mapel ini terkoneksi, terintegrasi? Seperti misalnya, nanti kalian bisa apa mengamati sendiri ya, dosen-dosen kalian, misalnya dosen umum ya, ketika menyampaikan mapel apa kefarmasian, dia menyinggung nggak nilai-nilai Islam ya, menyinggung nggak nilai-nilai akhlak, nilai-nilai etika, etika profesi. Ya. Kalau kemudian dosen-dosen itu menyinggung, artinya dia berusaha mengintegrasikan dan menginterkoneksikan dua keilmuan tadi ya, keilmuan agama dan umum. Bukan sekedar belajar agama dan belajar umum, tapi kalau tidak terkoneksi ya tidak menjadi apa hal yang dicita-citakan itu ya. Bagaimana eh, terutama sekarang ya kita sangat krisis moral ya, krisis etika, krisis keteladanan ya. Wabil khusus dari para pejabat kita ya, baik di legislatif, eksekutif, yudikatif ya, yang masih saja ada yang gemar flexing, gitu, pamer. Padahal situasi ekonomi sekarang sesungguhnya juga sedang berat ya, sedang tidak mudah. Apalagi diprediksi tahun 2030 ketika suatu negara tidak bisa apa memanage perekonomiannya dengan lebih prudent ya, lebih hati-hati, eh, bisa jadi inflasi besar-besaran akan terjadi ya. Ya, ya semoga tidak ya. Kita berharap pemerintahnya yang baru ini Pak Prabowo dan jajarannya benar-benar lebih serius ya, lebih amanah dalam mengemban amanat yang diberikan oleh rakyat. Ya, tadi sudah banyak ya diulas. Mungkin saya yang belum saja ya. Oke. Nih, ilmu modern tidak akan dapat berdiri sendiri. Nah, ini secara realitas sudah terjadi ya. Ketika keilmuan modern itu berdiri sendiri, maka yang terjadi apa? Amoral ya, nir etika ya. Bagaimana kita beberapa bulan yang lalu dihebohkan ya. Seorang dokter spesialis kandungan ya. Dokter spesialis itu kan orang-orang intelektual, tapi melakukan tindakan apa asusila atau apa tindakan yang tidak pantas kepada pasien. Ini karena bisa ini karena ilmu modern berdiri sendiri ya. Nah, karena itu kita juga melihat sekarang pelajaran atau kuliah-kuliah ya, yang disampaikan tidak akan lepas dari etika ya, ada etika profesi ya, etika etika moral dan lain sebagainya ya. Yang sesungguhnya ini awalnya ya diambil dari nilai-nilai yang ada dalam agama. Apapun agama itu, agama Islam, Yahudi, Nasrani, eh, yaitu mereka pasti mengajarkan nilai-nilai ini. Ilmu modern, ilmu sosial, ilmu kesehatan, ilmu humaniora atau ilmu apa saja tidak akan maju ya. Tidak akan maju manakala ia mengkotakan dirinya sendiri. Ya, ya ini awalnya mungkin terkesan tidak rasional ya, tidak logis. Tapi kemudian terbukti di lapangan ketika ilmu-ilmu modern ini ya termasuk ilmu kefarmasian eh, kalau mengkotakan sendiri tidak disentuh dengan keilmuan-keilmuan lain termasuk ilmu agama, ya mereka tidak akan bisa maju.
dengan agama, ya nanti kita akan terarah. Kemudian eh, terintegrasi juga dengan teknologi, ya. Bagaimana sekarang luar biasa ya perkembangan kemajuan di bidang ilmu kesehatan. Wah, ini pendapat Albert Einstein, ya. Eh, Pasti insya Allah sudah kenal ya, walaupun dia tidak kenal dengan kita. Ya, seorang ahli fisika dari Jerman, ya, seorang pencipta, pencipta yang menciptakan teori relativitas dan beliau mendapatkan hadiah Nobel tahun 1931. Kata beliau ini ya, science without religion is lame, ya. Pengetahuan tanpa agama akan lumpuh. Dan beliau ya sudah membuktikannya, ya, sudah membuktikannya. Misalnya kita lihat ya, kemajuan di bidang teknologi, ya, itu akan melumpuhkan ya sendi-sendi kehidupan manusia ya ketika tidak ada basis nilai agamanya, basis etika atau moralnya. Sekalipun itu negara komunis ya, suatu negara yang mengaku tidak bertuhan, ketika berbicara sains, mereka tidak akan melupakan nilai-nilai moral etika yang sungguhnya awalnya diambil dari atau bersumber dari agama. Bahkan di satu sisi mereka lebih tegas, ya. Misalnya terkait korupsi itu ya, mereka sangat tegas menindak para pelaku koruptor, ya. Malah kebalikan dengan negara kita di Indonesia ya, yang terkesan masih tebang pilih ya, ya mungkin karena kekuatan politik, kemudian tidak tegas ya, hukumannya ringan, korupsi triliunan dihukum 10 tahun. Ya, kalau baca di medsos ya, semuanya pada mau itu, nggak apa-apa saya eh, korupsi 3 triliun tapi dihukum 10 tahun, karena nggak mungkin seumur hidup bisa mencari 1 triliun katanya. Ini kan ya sebuah joke tapi sungguhnya sangat sangat menonjok ya, sangat menonjok atau mengkritik keras ya lembaga apa yudikatif terutama ya lembaga hukum dalam menegakkan keadilan. Ya. Karena itu apa yang terjadi? Kita melihat ya dari indeks korupsi ya Indonesia masih mayoritas tertinggi ya korupsinya. Padahal mayoritas Islam ya 80% beragama Islam. Dan insya Allah juga sholat. Yang katanya sholat itu tanha anil faksya'i wal mungkar. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya, seperti korupsi. Tapi ternyata mana ya? Eh, belum kelihatan. Lebih gawat lagi di periode Pak Jokowi ada korupsi di Kementerian Agama. Ibadah haji pula ya, yang dikorupsi. Kemudian Kementerian Pendidikan di era Jokowi juga ya, yang menterinya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, ini yang Kementerian Agama ternyata belum ya, tidak tahu kenapa ya. Apakah memang benar-benar korupsi atau tidak. Kemudian, and religion without science is blind. Ya. Agama tanpa sains itu buta. Ya. Di agama juga perlu sains. Ya. Nanti kita contohkan sedikit ya, misalnya terkait bidang kesehatan. Ya. Bagaimana Muhammadiyah dalam beristihad itu ya pasti melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan hal-hal pembahasan. Ya. Kemudian kebermanfaatan ilmu tidak hanya dalam ranah kehidupan akademik, ya bagaimana menulis
karya ilmiah ya, seperti nanti kalian nulis apa skripsi ya, atau mungkin ada yang sudah menulis jurnal lah, luar biasa ya. Tetapi nah, juga ranah kehidupan sosial yang memecahkan berbagai persoalan keluarga, bangsa, dan kemanusiaan yang biasanya didahului dengan sikap, etika, moral, atau nilai yang dimiliki oleh seseorang. Ya, jika ada yang disampaikan silakan raise hand. Ini Mbak Dina mau menyampaikan sesuatu, raise hand. Silakan open your mic. Ya. Langsung nggak apa-apa. Kemudian, ya ini bukunya ya. Eh, Attitude is everything. Ya. Perilaku itu everything. Segala. Everything itu sangat penting ya. Merupakan segalanya ya. Bahasa Indonesia segalanya. Attitude adalah segalanya. Change your attitude. Rubahlah sikapmu, perilakumu. Change your life. Maka hidupmu akan berubah. Kita sekarang sering melihat ya, banyak perusahaan itu tidak melepaskan diri dari karakter seseorang. Jadi kalian nanti para pelamar kerja di beberapa perusahaan yang sudah besar, itu salah satunya memantau dari media sosialnya ya. Misalnya kita melamar, misalnya saya Damit Fadi melamar bekerja di UAD misalnya itu ya. Kemudian pihak UAD akan ngecek media sosial saya, baik Facebook, IG, TikTok, bagaimana, apa yang dipostingnya, ya. Hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Itu jadi eh, perlu diperhatikan ya. Ya walaupun sesungguhnya tanpa itu kita harus bijak dalam bermedia sosial. Tapi banyak perusahaan sekarang sudah meneliti atau mengkaji personal kita dengan melihat media sosial kita ya. Tidak hanya melihat kualitas intelektual kita, tapi karakter kita. Attitude adalah kesiapan mental individu yang mempengaruhi, mewarnai, bahkan menentukan kegiatan individu yang bersangkutan dalam memberikan respon terhadap objek atau sesuatu atau situasi yang mempunyai arti baginya. Ya. Nih Jeff Keller, attitude is everything. Change your attitude and you change your life. Tadi sudah. Oke, summary ya. Karena tinggal 3 menit. Integrasi ilmu secara kafah, secara paripurna. Kita perlu melihat ke belakang, mempertahankan qaulun qadim integrasi, atau kita perlu melihat ke depan, melakukan perubahan, ya, menuju qaulun jadid atau resiprositas. Ilmu bukan hanya untuk ilmu, science for science. Ilmu harus memberi manfaat untuk keluarga, bangsa, dan kemanusiaan. Ya. Science for family, nationalism, and humanism. Oke, thank you. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Any question? Saya kira nggak ada ya. Di kolom chat nggak ada, yang resen nggak ada, yang open mic juga nggak ada. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas presentasinya. Tadi siapa ini? Miss Adelia, Miss Dia Putri, Miss Erin Rifka, ya. Miss Aulia Wulan, Zarifa, Angelika, dan kawan-kawan yang lain. Oke, haya nahtatim hadal majlis biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. You're welcome.